Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 Manajemen Belanja Daerah pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Pak Tony Nurhadianto SE MSc. Saya Rifki Yupriza, NPM 23 12 12 60 10P. Yang pertama, pendahuluan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif, pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten, dan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan dua aspek, yaitu satu, aspek pendapatan, dua, aspek pengeluaran. Karena manajemen belanja tidak sekedar terkait masalah teknis bagaimana menghemat pengeluaran. Di bab ini kita membahas dua submateri, yaitu yang pertama kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah. Yang kedua prinsip manajemen belanja daerah. Yang submateri pertama yaitu kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah. Terdapat dua aspek yang secara konseptual berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat, yaitu satu kebijakan belanja, dua manajemen belanja. Pada dasarnya, manajemen belanja akan menyesuaikan kebijakan belanja yang diambil oleh pemerintah. Perbedaan antara kebijakan belanja dan manajemen belanja yaitu pada kebijakan belanja menentukan apa yang akan dilakukan, sedangkan manajemen belanja bagaimana melaksanakan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kebijakan belanja ditentukan pada tahap perencanaan anggaran, sedangkan manajemen belanja dilakukan pada tahap implementasi anggaran. Pada kebijakan belanja bersifat politis, sedangkan manajemen belanja bersifat teknis. Kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanja daerah biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah berupa A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD berisi 1. Strategi pembangunan daerah, 2. Kebijakan umum, 3. Arah kegiatan keuangan daerah, 4. Program SKPD, lintas SKPD kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran. B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD berisi prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, arah kegiatan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran. Selanjutnya yang C, kebijakan umum APBD atau KUA berisi target pencapaian kinerja, proyeksi pendapatan daerah, asumsi yang mendasari, dan kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendapatan. D, prioritas dan pelapor anggaran atau PPA berisi 1. Ringkasan kebijakan umum APBD, 2. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, 3. Prioritas program dan pelapor anggaran, 4. Pelapor anggaran menurut organisasi. Pada prinsipnya, kunci kebijakan ekonomi secara klasik bertujuan pada pencapaian 3 hal, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Pemerataan ekonomi, 3. Stabilitas ekonomi. Ketiga hal tersebut sangat sulit dicapai secara kebersamaan, sehingga diperlukan prioritas kebijakan ekonomi yang setiap kebijakan secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan anggaran. Selanjutnya, manajemen belanja daerah. Manajemen belanja daerah tidak lebih merupakan instrumen, teknik, atau metode yang akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran, khususnya kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah. Manajemen belanja daerah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu 1. Menjamin dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, 2. Alokasi anggaran sesuai kebijakan dan prioritas anggaran, 3. Menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Submateri selanjutnya yaitu prinsip manajemen belanja daerah. Prinsip manajemen belanja daerah ada 4. Yang pertama, perencanaan belanja daerah. Yang kedua, pengendalian belanja daerah. Yang ketiga, akuntabilitas belanja daerah. Yang keempat, auditabilitas belanja daerah.
Yang pertama, perencanaan belanja daerah. Anggaran yang direncanakan dengan baik akan memudahkan tahap implementasi dan memungkinkan tercapainya target secara efisien. Perencanaan daerah dapat ditandai dengan satu, adanya koherensi antara perencanaan belanja dalam APBD. Dua, adanya standar satuan harga. Tiga, adanya analisis standar belanja. Empat, adanya perkiraan sendiri. Lima, rendahnya tingkat kesenjangan anggaran belanja. Yang kedua yaitu pengendalian belanja daerah. Setiap pengeluaran harus dapat dilacak prosesnya mulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran, otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan adanya bukti transaksi yang valid. Fungsi verifikasi anggaran sangat penting untuk pengendalian anggaran mulai dari pengajuan hingga pertanggungjawaban. Pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan serapan anggaran. Penyerapan anggaran yang terlalu cepat atau lambat dari jadwal mengindikasikan kurang bagusnya pelaksanaan anggaran. Yang ketiga yaitu akuntabilitas belanja daerah. Setiap belanja dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik, baik langsung maupun melalui DPRD. Akuntabilitas belanja daerah meliputi satu, akuntabilitas hukum, dua, akuntabilitas finansial, tiga, akuntabilitas program, empat, akuntabilitas manajerial. Tahap implementasi anggaran perlu didukung dengan adanya sistem akuntansi pemerintah yang handal, karena menjamin dilakukan pengendalian internal yang memadai. Yang terakhir yaitu auditabilitas belanja daerah. Artinya bahwa setiap pengeluaran belanja yang mengakibatkan beban APBD harus dapat diverifikasi atau diaudit yang mencakup kelengkapan dokumen anggaran, adanya dokumen transaksi yang valid, dilakukan pencatatan yang memadai, dan dapat diuji silang antara catatan dan keberadaan. Aspek audit belanja daerah untuk memeriksa satu, ada tidaknya markup dalam pengadaan barang jasa. Dua, ada tidaknya bukti belanja yang fiktif. Tiga, ada tidaknya penitipan anggaran kesatuan kerja lain. Empat, ada tidaknya kesalahan pembebanan belanja ke rekening yang tidak sesuai. Lima, ada tidaknya ketidakwajaran dalam belanja modal, pegawai, barang dan jasa. Enam, ada tidaknya ketidakwajaran dalam proses pengadaan barang jasa. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.